Halo teman-temanku, selamat bertemu lagi ya dengan kami, Roy Borneo. Oke, hari ini kami bertiga berangkat ke hulu sungai lagi. Masih dalam tema dan judul yang sama, berburu, menyelam, macamlah kegiatan kita di hulu sungai nanti teman-teman. Jadi ini kami berangkat dulu ke Pondok Ladang, di tempat seperti biasanya saya buat video di Pondok Ladang yang ada bibit di sana ya. Kami mau nyimpan barang di sana dulu teman-teman. Habis ini baru kami nanti berangkat ke hulu sungai lagi. Jadi kami istirahat di sana dulu, makan minum seperti biasalah. Istirahat sebentar. Habis itu barulah masang pukat, nyelam, berburu nanti ya. Oke, ikutin kita terus. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tahu kalau kami upload video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, di perjalanan kita ketemu bocil-bocil laknat ini. Mereka memancing teman-teman. Bocil FF guys. Oke teman-temanku, kami sudah nyampai di sini ya. Maksudnya ini pondok singgah sebentar, ngambil barang di sini. Ini pondok ada orang ini. Kalau dari rumah teman-teman ya, perkiraan 1 jam perjalanan dari rumah kita. Maklum kalau suku Dayak Iban itu kadang masih jauh-jauh teman-teman. Yuk kita ke sana yuk, lihat. Tuh, kapan sare to pateh ngaku baru tuh. Ada pateh ko to. Tupek ngawek tua baru ya. Apa teh? Makai kami. Jadi teman-teman kita bawa ayam ya, karena besok itu ada kegiatan kita suku Dayak Iban berladang, jadi memerlukan ayam. Ini dibawa. Tapi ini untuk besok, malam ini kita mau cari lauk dulu. Hewan kah, ikan kah? Hantam saja kita malam ini. Ini kita ada bawa anak kecil nih. Baru 6 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun teman-teman. Tapi kalau masalah di hutan kalah tuh yang baju belang-belang tuh. Oke teman-teman, sore hari kita mulai jalan ya. Kita ke hulu sungai lagi yuk. Ini nembak segala macam binatang lah, yang apa kita lihat nanti. Habis itu nyelam-nyelam dikit. Oke teman-temanku, kenapa kita biasanya berjalan di sore hari ya, ataupun berburu di sore hari sampai malam lah. Kenapa tidak di siang hari ataupun di pagi hari? Mungkin sebagian teman ada juga bertanya seperti itu ya kan. Jadi teman-temanku, kami berburu di sore ataupun di malam hari, kita ikutin zaman dulu ya. Kata orang tua dulu, kalau udah sore ataupun di malam hari kan ya tau lah, binatang itu kemungkinan tidur ataupun mereka jalan. Dan mereka tuh nggak bakalan liar ya teman-teman ya. Mereka lebih jinak lah, karena mereka tidak mengenali kita, karena yang mereka lihat hanya senter. Dan satu hal yang saya tahu, seperti halnya pelanduk kami bilang ataupun kancil itu, dia kalau kena senter matanya dia akan jenuh ya teman-teman ya. Ada juga sih yang liar. Kenapa seperti itu? Karena kita senternya tepat di mata mereka dan mereka akan silau kalau mereka lagi jalan. Makanya lebih enak nembaknya ya teman-teman ya. Jadi di sini kami masih jalan. Berkisaran itu dari pondok itu mau 1 jaman lebih ya teman-teman, kita ke hulu sungai. Dan jalannya pun masih semak ya. Kita masuk ke hutan teman-teman. Kita selesai jalan tadi. Ini kita ke hutan dulu ya. Kita nurun ke sungai teman-teman. Ini sudah mau setengah 7 ya, udah malam. Kita turun ke sungai. Kali ini rute kita sungai kecil teman-teman, karena sungai besar kita besar dan keruh. Kita bisa. Jadi kebetulan juga teman-teman, kami udah agak kesorean ya. Jadi kami masang pukat dulu, karena biasanya kita masang pukat itu ibaratnya itu masih sekitaran jam 3, jam 4 sore ya. Dan ini sudah mau jam 7-an teman-teman, karena udah terlalu jauh jalan. Daripada jalan kosong, terpaksa pukatnya kami pasang. Pasangnya pun di dekat-dekat hilir-hilir lah, biar kami pulang nanti bisa kami angkat, ataupun mungkin kami biarkan nunggu besok pagi kita ngambilnya teman-teman ya. Di malam hari memasang pukat agak sulit ya, karena kita nggak bisa lihat kayu-kayu di bawah ataupun di dalam sungainya. Jadi kemungkinan agak ribet lah, tapi kita berusaha memasangnya biar agak enak. Habis ini nanti setelah kita pasang semuanya, kita berangkat lagi
ke hulu sungai. Jadi di sini sungai yang kita pasangin ini anaknya sungai kami teman-teman. Sungai induk kami itu namanya Sungai Cimeru ya. Jadi kami pasang di anak sungai ini, dan nama sungainya pun kami bilang Sungai Kecundai. Anakannya Sungai Cimeru teman-teman ya. Jadi kesini ini sangat jarang sekali orang-orang untuk mencari ikan ataupun berburu, karena lebih mengejar ke sungai induknya. Jadi kami coba-coba di sini dulu ya. Kali-kali aja kami ada rezekinya. Udah ke sorean kita ya. Oke, kita lanjut lagi ke hulu teman-teman. Selesai. Oke teman-teman, di sini terakhir kita masang pukat ya. Pukat yang kita pasang tuh ada 12. Jadi besok pagi kita angkat. Jadi saat kita selesai pasang pukat, kita nanti lanjut ke hulu sana teman-teman. Nyelam sambil nyuluh dalam bahasa Iban. Yang artinya itu nyenter barang-barang binatang lah, apapun yang kita lihat, kita tembak ya. Kita bawa senjata hari ini, malam ini. Jadi kita istirahat dulu di sini sebentar, ngidupin api. Habis ini baru kita ke hulu lagi. Karena cuaca pun masih agak terlalu terang untuk kita berjalan. Kita tunggu di sini ya. Tuh om saya masih masang pukat tuh. Oke. Kita ngidupin api dulu teman-teman. Cari kayu api dulu bentar. Ini musim hujan agak susah cari kayu api teman-teman ya. Kita hidup api dulu teman-teman. Seperti biasa kita jalan ke hutan. Api nomor 1 ya. Tapi musim hujan susah cari kayu api yang kering. Saya cerita penemu ku. Boleh bayar. Boleh penemu ku bayar. Tinggal itu apa yang kau ingat? Nak pula ni. Kopi tuai. Oke teman-teman, sambil kita ngidupin api dapat satu kodok teman-teman. Langsung kita panggung. Sambil kita nunggu malam. Ini tadi hasil pukat teman-teman ya. Sama sambil nunggu ada kodok juga kita panggang dulu teman-teman. Sambil kita nunggu malam teman-teman. Manggang-manggang dulu, habis ini baru kita jalan nanti. Apa teh? Nunggu api kino. Kino, apa nyelam kawan? Nyuruh celap. Kelak, mana bukat tu dah. Kelak. Dengan bangai ikan. Nanti main ecas ya. Nak baik, tak ada bisa je. Barang kau. Langkau nak baik. Ni ke pula ni ke. Baru on. Kau kami hirup. Sampai boleh ikan. Sampai nyelam kami nyak kami. Sampai hirup. Ngajak mereka banau, kami ngantik malam dulu. Oke, teman-teman. Oke. Apinya pun sudah mati. Kita mau turun nyelam sambil melihat-lihat binatangnya. Kami dua ini nyelam. Itu bagian orang pantai itu. Apa ya? Di orang pantai deh, teman-teman. Oke. Yuk. Oke, teman-temanku. Kita mau ngambil daun ini dulu. Ini daun alami untuk kita cuci kaca ya. Oke, let's go. Setelah kaca kita dicuci, kita mulai menyelam lagi teman-teman. Jadi di sini saya sendiri ya teman-teman ya yang menyelam sungai ini ya. Sensasinya agak aneh, agak lain teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena sungai ini kecil ya, ibaratnya nggak besar seperti sungai biasa kita nyelam. Tapi ikannya pun banyak. Dan sayangnya ikan di sini pun kecil-kecil lah teman-teman. Ya sama-sama tahu lah kita daerah hulu sungai ya kan. Nggak ada lah kalau kita mau cari ikan yang besar, kita nggak mungkin ke hulu sungai. Tetap mencari di hilir sungai. Dan ikan-ikan di sini pun sama seperti ikan-ikan sungai besar kami ya, ikan-ikan palau juga namanya. Nggak tahu dalam bahasa kalian. Menyelam di malam hari itu rasanya agak ini ya teman-teman ya, agak ada rasa-rasa takut dan juga ya kurang berani lah teman-teman, karena di sini saya sendiri, 2 orang teman kita tadi seperti biasa mereka memang bagian pantai ataupun orang darat ya teman-teman ya. Biasa mereka nyuluh mencari
binatang lah, baik itu babi, rusa, kancil, dan berbagai macam binatang yang mereka bisa tembak teman-teman ya. Dan saya sendiri menyelam seperti ini. Bukan berarti saya berani, enggak. Yang namanya orang kampung, khususnya suku Dayak, hal gaib itu pun masih dipercayai. Cuman tidak terlalu lah ya untuk kita berani-beranikan diri. Kalau menyelam seperti ini, hal yang paling saya takutkan itu teman-teman, ular ya. Biasanya ular itu agak ini, saya nggak tahu namanya, tapi biasanya dia agak belang-belang ya teman-teman ya, yang hitam sama kuning, blaster gitu. Kalau kami bilang ular ini, ular apa, saya nggak ingat namanya. Dia kalau melihat senter, dia mau mengejar senter teman-teman. Dan kadang-kadang juga ada ular sawah juga teman-teman, ataupun piton ya. Masih banyak di daerah kita di sini. Kalau piton saya nggak takut, tidak berbisa seperti ular lain ya. Jadi di sini saya pun menyelam dan terus menyelam. Air dingin pun terasa di badan. Jadi hangat ya. Karena ikannya pun lumayan ada juga. Saya pun baru pertama kalinya nyelam di sungai ini ya. Air kecil ya teman-teman. Kedalamannya pun palingan meteran lebih lah, paling dalam hanya 2 meter. Dan saya pun memberanikan diri menyelam di sungai ini. Ya terkadang apa ya, ada juga yang salah tembak, terlalu buru-buru juga kadang. Tapi tak berusaha teman-teman, karena tujuan kita tadi, kita harus memikirkan orang banyak. Karena semua hasil kita ini akan kita kasih ke ladang orang yang memang turun besok ya. Itulah indahnya hidup di kampung seperti ini teman-teman. Capek apapun, yang namanya kita sudah gotong royong, harus dipaksakan. Bagian ibu-ibunya biasanya pagi-pagi mereka akan ngambil sayur ya, ngumpulin sayur di ladang-ladang terdekat untuk dibawa ke ladang siapa besok. Jadi hidup di kampung itu bukan nggak perlu berduit ataupun berguna duit, cuman untuk hal dalam makan minum itu mungkin di nomor 2 kan ya. Seperti sekarang ini, kita nggak perlu ke pasar, kita nggak perlu ke minimarket, kita nggak perlu kemana-mana lah untuk mencari lauk untuk keperluan kita sama-sama. Sekedar informasi juga buat teman-teman, di sini rombongan kami ataupun kelompok kami itu berkisaran 20 orangan lebih. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kita besok paginya, lauknya ya seperti ini, nyelam teman-teman, dan berburu juga. Kita lihat di sini teman-teman, sudah sangat banyak juga ya kita dapat ya. Ya tapi tahulah, tidak ada yang besar. Seperti sekarang ini, saya nembak ikan lele, saya nggak mau memegangnya karena durinya, saya kasih dulu dipegang. Dan kita lanjut lagi nanti setelah kita mengasih ikan ini, karena di senjata pun udah terlalu penuh dan agak berat ya untuk dibawa teman-teman. Setelah ikannya saya kasih ke orang yang di atas tadi, saya pun mulai menyelam lagi teman-teman. Sama seperti sebelumnya, ikan yang saya tembak ini pun ya masih jenis yang sama ya. Banyak sih ikan-ikan model lain, cuman saya lebih memilih ikan ini karena memang lebih manis dan agak gemuk ya. Inilah, kalau saya boleh tahu, pengen tahu lah, ikan yang saya tembak ini, yang saya kumpul ini, di daerah kalian ikan apa namanya teman-teman? Silahkan komen di bawah ya. Oke,
kadang-kadang kalau memang kita ada rezeki sungai kecil seperti ini, untuk ikan besarnya memang tidak ada teman-teman. Tetapi kalau memang rezeki kita ada, kadang-kadang kita bertemu dengan labi-labi ya. Karena di daerah kami di sini untuk habitat labi-labi itu masih banyak teman-teman. Nggak peduli dia di sungai kecil ataupun di sungai besar ya. Tapi ya itulah, namanya labi-labi ini dia nggak pasti keluar dari lubangnya ya. Karena kalau di daerah kami ini dia hidup di lubang teman-teman. Makanya kalau cuaca jelek, hari agak berguntur-guntur itu, biasanya kami akan turun menyelam. Nggak tahu kenapa, karena si labi-labinya pun mungkin takut di dalam rumahnya. Jadi dia keluar. Itu kenapa kadang-kadang ada juga sih di video-video sebelum-sebelumnya, silahkan dicek ya teman-teman ya. Ada beberapa video saya dapat labi-labi juga. Itu pun di hulu sungai. Ya paling-paling yang ukuran sampai puluhan kilo ada juga. Di sini kita kembali ke topiknya. Saya masih lanjut terus menyelam ya, mengumpulkan ikan semampu saya. Ya karena saya sendirian teman-teman. Di sini saya sudah mulai merasa kedinginan ya. Jadi ikannya saya kasih lagi untuk disimpan lagi ke uyut ataupun ladong. Dan setelah itu kita mulai menyelam lagi. Dan saya beruntung juga teman-teman menyelam di sungai ini ya. Sungainya walaupun kecil tapi ikannya agak melimpah teman-teman. Dari tadi saya menembak mungkin udah berkisaran 40-an ataupun 50-an ekor saya dapat. Ya, tapi ya itulah ikannya seperti ini ya. Untuk mencari yang besar nggak ada. Kumpul aja dulu. Nanti kita lihat hasilnya kalau selesai. Nyelamnya udah selesai teman-teman. Saya sudah dingin. Itu yang dibawa teman tuh. Dan dapat kita nyelam. Ini kita pulang ke hilir dulu sambil nengok binatangnya. Mudah-mudahan ada rezeki ya. Let's go. Oke teman-temanku, ini hasil kita nyelam ya. Jadi sepertinya kami pun sudah kedinginan karena capek seharian kerja ya. Karena besok pagi pun kita masih muat pukat. Sepertinya kami pun istirahat dulu karena pagi-pagi harus buka juga ya. Ini tukang bersih-bersih nih. Habis ini kita masak juga untuk makan malam kita. Ya ikan di sini karena tadi ini namanya apa teman-teman ya. Sama lah namanya ikan palau kami bilang nih teman-teman. Ini namanya kami bilang ikan palau ya teman-teman ya. Sama palau semuanya teman-teman. Karena hasil tembakan ya dipilih-pilih lah nembaknya. Ini ada kodoknya teman-teman. Kawan lagi membersihkan itu. Adalah untuk lagu kita malam ini. Mudah-mudahan besok pagi boleh kita dapat ya. Tadi sewaktu kita jalan apa namanya, kancil ataupun pelanduk bahasa kami, agak liar, tidak bisa ditembak. Ini tadi om yang nengok tadi nih, tak ditembaknya pun tidak dapat apa-apa lah kita. Ini disimpan juga untuk lauk kita besok kita tuh nebas di ladang omnya. Ladang om ini kita tebas besok ya. Oh. Kita bersihkan malam ini teman-teman. Kita sisakan untuk besok pagi juga kita makan juga nih.
Jadi sedikit informasi juga teman-teman ya. Tadi kami bukan ke sungai kami yang besar ini teman-teman. Nih sungai yang ini namanya Sungai Cemuru. Tadi kami anaknya teman-teman. Kami ke hulu sana, anak sungainya. Karena Sungai Cemuru kami ini tadi agak besar dan keruh ya. Jadi kita nggak ke sini. Ya jadi ikan segini-seginilah yang ada di daerah sana. Dia cukup besar nih. Enggak kita nala pagi ini lelah. Main buat. Mulai tinggal kami. Apa tuh? Iya, nalama mandoa. Aku nala kediri pikir. Oh, tiba-tiba kita ada yang Ini semuanya teman-teman. Waktunya kita pulang. Sekedar informasi juga teman-teman ya. Jadi kami tadi ke hulu sungai. Di sini kita pulang ke pondok yang tadi kita sore ya. Sehingga kita bermalam tetap di situ juga. Kita udah masang tenda tadi teman-teman ya. Kita malamnya di sana juga di pondok tadi. Masak juga di sana nanti kita. Ini teman-teman. Kita pulang ke pondok ini tadi ya. Jadi kita udah masang tenda juga di sini. Nah, pakai kayak kita bertiga bermalam di sini. Karena pondoknya nggak cukup ya teman-teman ya. Ada keluarganya juga di sana bermalam, anak istrinya. Jadi kita nggak bermalam di situ. Kita bermalamnya di bawah sini tanah. Kita masang tenda, oke? Oh ya, kita mau ngambil cabai dulu teman-teman. Ini dia. Kita mau makan pakai cabai. Oke. Yang cabai dulu ya. Cukup lah. Satu lagi. Kita panen cabai dulu untuk kita makan. Yuk kita naik ke atas yuk. Ini kopi kita teman-teman. Kita nggak tahu apa yang dimasaknya. Ikan yang ditambah tadi dimasak dulu. Nama bawang? Kuanku bawang. Ya, mai bom pasak mulai. Numbuk cabai di tengah malam teman-teman, biar agak seru makannya. Nggak, mendomai ada batu kerangan, nyengkak tuh kerangan. Nah, ya lah, ya macam ni. Kopor. Baik teman ngai, udah lain kayo buang kayo. Saya kayo senyap batu kerangan tutup dek nak. Saya ya semen makita. Oke teman-teman, sudah masak. Banyak rucak nih. Oke teman-temanku, kami mau makan dulu. Ini teman-teman, kita makan subuh ya. Ada cabai nih, cabai ulek. Mantap. Udah lama gini nyapa lau ini zamannya lagi. Mantap yuk. Enak. Apa ada nih? Nah, Nemu ngambil dari. Cepat berapa mah? ayo berat ya. Oke teman-teman ya, sepertinya kami mau istirahat dulu karena besok pagi kita harus ngambil ngangkat pukat teman-teman. Jadi kami baring dulu teman-teman. Saya pun udah setengah mau tidur nih. Oke, selamat malam, sampai ketemu besok pagi lagi ya. Bye bye.
Selamat pagi teman-teman. Kami sudah bangun ya. Tadi pagi ini kita ngambil ikan yang diangkat mereka, teman-teman. Saya ngantuk, capek semalam, nggak ikut mereka ya. Ini mereka aja yang ngambil pukat mereka dua. Hasilnya lumayan. Pukat yang kita pasang semalam hasilnya cukup lumayan teman-teman. Ini yang mereka ambil di pagi hari ini. Jadi pas kami sudah nyampai, mereka berdua, sorry saya tidak ikut teman-teman, maksudnya mereka berdua sudah selesai mengangkat pukatnya dan rombongan kita pun pada datang dari rumah ya. Jadi di sini sama-sama membersihkan pukat sambil ngambil pukatnya untuk laut kita nih teman-teman. Jadi sifat kerjasama dan gotong royong itu masih melekat di kampung kami ini, dan nilai yang selalu ditanamkan untuk kami penerus mereka ya. Ada tambahan sayur. Ini namanya jamur batang, teman-teman. Sama beda buat batang, jamur batang. Oke. Ini hasil pukat pagi ini teman-teman. Lauk kita ramai-ramai ini. Kita nebas di ladang dia ini. Nih. Tapi dia aja yang nebas. Kami mau cari ikan lagi. Dapat ya? Oke, dibersihkan dulu ya. Jadi teman-teman, sedikit informasi, kami mencari ikan binatang kayak gini ada tujuannya, karena ini kegiatan kami ini berladang ya teman-teman ya. Jadi kami di kampung ini nggak perlu beli, tinggal turun cari ikan, turun sama siapa makan di situ kami teman-teman. Jadi hasil hari ini semuanya dikasih untuk yang punya ladang. Nanti kita lihat ya, kita masak rame-rame di sana sambil kita nebas-nebang. Hasil pukat kita hari ini ditambah lagi sama hasil kita nyelam semalam untuk kita makan hari ini ya teman-teman. Ada lauk lah, karena kasihan juga para keluarga-keluarga kita ataupun teman-teman kita satu rombongan, kerjanya pun cukup capek juga ya, nempas-nempang. Teman-teman, jadi kita usahakan mencari sesuatu yang memang ada juga lah hasil kita, nikmat lah. Tapi di video kali ini cat. kita tidak dapat apa ya, binatangnya teman-teman, hanya dapat ikan. Ini dia teman-teman, keunikan suku Dayak kami ini, perutnya disimpan, dimasak teman-teman nih. Maya mengancam. Ini perutnya. Nah, tu tai tok dempak kami. Dimasak ini teman-teman. Ini ikannya. Oh, cukuplah untuk kita lauk satu hari ini. Dibeli berapa duit ini? 8 triliun belinya ini. Oke, kita bawa ke pondok ladang, yuk. Oke teman-teman, seperti saya bilang tadi ya, kita ada kegiatan nebas hari ini ramai-ramai kita di kampung, di hutannya. Ini yang mau kita tebas-tebang nanti teman-teman. Jadi ikan yang kita dapat tadi semua hasil kita untuk dimasak. Seperti yang saya bilang sebelumnya, keperluan kita mencari lauk di malam hari ini sama di pagi hari tadi ngambil pukatnya, inilah teman-teman. Ini semua kita, rombongan kita ataupun geng kita lah, untuk turun ke ladang. Jadi semua dimasak ya, berbagai macam dan berbagai menu yang dimasak mereka. Mulai dari pakai bambu teman-teman. sampai dipepes pakai daun ya. Ada juga yang dimasak
sup juga sebagiannya. Satu keunikan juga sih teman-teman, karena dimasak pakai bambu ini rasanya lebih manis ya teman-teman ya, dibandingkan dimasak pakai kuali. Kalau nggak percaya, dicoba aja teman-teman. Jadi kebanyakannya itu dimasak pakai bambu teman-teman ya. Sebagian lagi ibu-ibu yang lainnya sudah bawa sayur juga dari ladang mereka masing-masing untuk kita masak ataupun sayur kita di ladang ini. Saling berbagi tugas. Itulah enaknya hidup di kampung ini. Ini namanya terong asam teman-teman. Dicampur dengan ikan segar, rasanya pun cukup segar. Sama seperti namanya, kenapa disebut terong asam? Karena rasanya yang asam. Tidak seperti terong-terong yang dijual ya, yang panjang-panjang. Ini dia, dengan juga pakis ya teman-teman. Itu dikumpul di jalan juga. Jadi semuanya tidak ada yang main beli ya. Semuanya dicari teman-teman. Nuam sejauh nol, nak lain nanti kalau tempat banyak tempat. Nama namanya Om Buruang. Bidan. Wah wah wah. Nah ini sudah mati nih. Ada ayam juga teman-teman. Ayam ini pun bukan dibeli. Ayam ini ayam peliharaan ya teman-teman. Sengaja dibawa yang punya ladang. Sebenarnya dari lauk sih nggak perlu dia, cuman karena ada sedikit ritual adat yang harus menggunakan ayam. Kepercayaan masing-masing setempat beda-beda ya teman-teman ya. Jadi ayam itu tadi disembelih juga, Dukai mangga tuh nah. diambil darahnya untuk ritual sedikit lah. Habis itu baru kita mulai bekerja. Ini buah kedandi teman-teman, bahasa Dayak Iban, nggak tahu bahasa Indonesia apa. Ini buah Indonesianya itu buah kedundung. buah hutan nih. Kedundung hutan tuh. Dondong hutan. Apa merah? Ambil. Dia pedom. Đây, ngồi xe bananas. Ano yung bananas ya? Ora pero Buah Brunei. buah Brunei ka ba na apa ya kunya? Kamu setek saya bapak. Oh, wala ka ba dari Brunei itu buah kita. Kusi apa ya ko to ne? Negara tetangga apa ya? Tahu kumaha ke Brunei gitu ya, no? Oke teman-teman, ini nenas nih, nenas. Bahasa Ibannya kami bilang nih buah Brunei. Ini silak kuburing kan video. Kurang lain juga manual. Ini aku udah. Ini memban dalam bahasa Iban teman-teman. Nggak tahu dalam bahasa Indonesia. Kegunaannya buat tikar nih. Untuk tikar ini batangnya. Jadi biasanya ibu-ibu kalau kita lagi nunggu sore nunggu turun kayak ini lah buat kerjaan belah-belah ini untuk dibuat tikar. Yang sungai Belalangnya, lubuk Belalang, ini datang. Nggak berasa. Nggak ada yang mulak pak. Diambil kulitnya aja teman-teman, dagingnya dibuang.
Setelah semuanya masak, dan kami pun pulang ke pondok ini lagi teman-teman. Jadi video saya menepas tadi saya nggak bisa ambil. Sekarang takut durasinya teman-teman ya terlalu panjang. Jadi sekarang kita pun sudah mau siap-siap buat makan ya teman-teman ya. Jadi ini semuanya hasil olahan yang alami ya teman-teman. Nggak ada pakai uang. Semuanya serba ada. Tergantung kitanya lagi mencarinya. Baik itu dari sayur sampai ke ikannya ya, ataupun lauk. Teman-teman sudah masak semua tadi lauknya. Mungkin video saya pun sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara komentar, like, subscribe-nya teman-teman, biar kita makin semangat buat video lagi. Nama lawak dek Oke, bro. bye bye semuanya. Iya. Damai pada pakai ada gitu. Oh. Suap mulut. Suap kakinya. Suap kakinya sekarang juga. Tak lawak enak nah. Ah, duren. Suapnya. Kau bawa kuyut. Ya. Iya nyuloh malam tadi. Saya boleh ya? Nah, udah mau Kau jauh kamu? Malu aku.